Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Ketika sedang asik bernyanyi, ponsel Ridwan yang terletak di atas meja tiba-tiba bergetar. Tanpa sadar, dia melihat ke bawah dan tiba-tiba dia ketakutan karena sebuah kata di layar ponsel. Nama orang pada ID penelpon di layar ponsel adalah istri. Apa-apaan ini? Emosi Ridwan langsung runtuh. Carla sudah hilang selama 2 hari 2 malam dan ponselnya sudah dimatikan sehingga tidak pernah bisa dihubungi. Kenapa sekarang Carla menelpon dirinya? Ridwan menebak di dalam hatinya. Jangan-jangan, mungkinkah wanita itu sudah kembali? Detik berikutnya, Ridwan menginformasi dan mengkonfirmasi tebakannya di dalam hatinya. Kalau selama ini ponsel Carla dimatikan dan sekarang Carla tiba-tiba menelpon dirinya, itu berarti Carla sudah kembali. Ridwan tiba-tiba merasa bingung. Kalau Carla kembali, apa yang bisa dia lakukan? Bukankah itu artinya kehidupan baiknya akan segera berakhir? Saat ini ponsel Ridwan masih bergetar dan Ridwan pun berhenti bernyanyi. Teman-teman sekelasnya menoleh dan berkata, "Ridwan, kenapa kau berhenti bernyanyi? Apakah kau merasa terlalu gugup untuk bernyanyi dengan Mariska?" Ridwan menyeka keringat dingin di dahinya dan melihat ponselnya lagi. Dia tahu bahwa dengan karakter Carla, kalau dia berani tidak menjawab panggilan ini, maka Carla pasti akan marah. Jadi dia pun buru-buru berkata, "Oh, maaf, aku harus menerima telepon dulu. Nanti aku akan kembali bernyanyi lagi." Setelah itu dia cepat-cepat mengambil ponselnya dan keluar dari ruang karaoke. Heru segera mengambil mikrofon yang ditinggalkan Ridwan dan berkata sambil tersenyum, "Mariska, biar aku yang menemanimu bernyanyi." Sementara itu, Ridwan keluar dari ruang karaoke sambil membawa ponselnya, lalu buru-buru menekan tombol jawab. Begitu telepon tersambung, teriakan marah Carla langsung terdengar. "Ridwan, kau mau mati ya? Aku menghilang selama 2 hari 2 malam, tapi kau tidak menelpon dan mengirim satu pesan pun, dan malah pergi ke pesta." Mendengar kata-kata ini, hati Ridwan langsung terkejut dan semangatnya yang semula tinggi tiba-tiba merosot. Selesai sudah, wanita menjengkelkan ini benar-benar kembali. Ridwan menggerutu di dalam hatinya. Ini tidak adil. Hari-hariku baru saja membaik selama 2 hari. Aku baru saja mulai berkumpul dan bernyanyi dengan Mariska dan belum ada perkembangan apapun. Tapi wanita menjengkelkan ini sudah kembali. Ini benar-benar membuat Ridwan merasa sangat frustrasi dan ingin mati saja. Sementara di ujung telepon, Carla dengan marah bertanya, "Ridwan, kau bisu ya? Kenapa tidak bicara?" Ridwan buru-buru menjelaskan, "Istriku, jangan marah. Dengarkan aku. Aku sudah mencarimu selama 2 hari ini. Kalau kau tidak percaya, kau bisa tanya Najwa atau Andi. Demi mencarimu, aku dan Andi sudah mengelilingi seluruh tempat bermain kartu di Makassar." Carla langsung memaki, "Jangan bicara omong kosong. Aku hanya ingin tahu dengan siapa kau berpesta. Kenapa aku mendengar ada orang yang bernyanyi? Apakah kau di tempat karaoke? Baiklah, kau benar-benar tidak punya hati. Saat aku dalam bahaya, kau masih punya waktu untuk karaokean?" Ridwan menjelaskan, "Ini pertemuan dengan beberapa teman lama. Mereka memaksaku untuk datang." Carla menggertakkan giginya dan memaki, "Kuberitahu kepadamu, kakiku sekarang patah.
dan aku akan pergi ke unit gawat darurat rumah sakit Pengayoman. Kau sebaiknya segera datang, karena kalau tidak, kau pasti akan menyesal." Ridwan sangat terkejut. Dengan situasi seperti ini, mana berani dia berkata tidak. Dia buru-buru menjawab, "Baiklah, istriku. Aku akan datang sekarang." Setelah itu, dia buru-buru menutup telepon dan berlari kembali ke ruang karaoke. Saat ini Mariska, wanita yang dicintainya, sedang bernyanyi duet dengan Heru. Dia merasa cemburu dan segera berkata kepada Mariska, "Mariska, ada urusan penting yang harus aku urus, jadi aku harus pergi dulu." Mariska terkejut dan bertanya, "Kenapa kau harus pergi sekarang? Ada apa?" Ridwan tersenyum kecut. "Bukan masalah besar, hanya saja keluargaku menelpon dan mengatakan ada urusan. Jadi aku harus pergi dulu." Mariska mengangguk dan bertanya, "Apakah aku perlu membantu?" Ridwan buru-buru menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak perlu, aku bisa mengurusnya sendiri." Meskipun Mariska sedikit kecewa, dia tetap mengangguk dengan pengertian dan berkata, "Kalau ada yang perlu dibantu, jangan lupa telepon aku." Ridwan mengangguk, lalu berkata kepada yang lain, "Semuanya, aku ada urusan keluarga, jadi aku harus pergi dulu. Silakan kalian lanjutkan menikmati waktu kalian." Heru merasa senang dan berkata, "Ridwan, apakah Carla yang menelponmu dan memaksamu pulang? Kau datang ke pesta tanpa membawanya, dia pasti marah." Ridwan menatapnya tajam dan berkata dengan dingin, "Heru, ini bukan urusanmu. Kenapa kau selalu saja ikut campur urusanku?" Setelah berkata demikian, dia memandang Mariska dengan penuh penyesalan, lalu berbalik dan keluar dari ruang karaoke. Begitu keluar, Ridwan merasa sangat kesal. Apa ini? Kenapa Carla bisa kembali begitu cepat? Kenapa dia tidak tetap hilang seperti Novia? Ridwan berlari keluar dari klub Glorious dan segera mengendarai mobil BMW-nya menuju rumah sakit di Jalan Pengayoman. Najwa juga sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit. Dia sangat cemas ketika mendengar bahwa kaki ibunya patah. Setelah menutup telepon, Carla memeluk kaki kanannya yang patah. Dia berkeringat dingin karena rasa sakit yang luar biasa. Dia terus meneriakkan kesakitan. Sambil marah-marah, dia memarahi sopir taksi. "Mobil jelek ini bisa jalan atau tidak? Kenapa lambat sekali? Aku hampir mati kesakitan." Sopir taksi dengan tenang berkata, "Mengemudi di kota itu ada batas kecepatannya, harus sesuai dengan peraturan. Kalau melebihi batas kecepatan, bukan hanya mendapat tilang, tapi juga membahayakan keselamatan pejalan kaki." Carla yang sudah marah langsung memaki, "Cepat sedikit, aku bisa mati kesakitan di sini. Kalau aku cacat karena keterlambatan ini, hidupmu tidak akan tenang." Sopir itu dengan sabar berkata, "Mobil ini sudah melaju cukup cepat. Kalau kau masih merasa lambat, turun saja dan ganti mobil lain." Carla tanpa berpikir panjang langsung berkata, "Apa-apaan sikapmu ini? Siapa namamu? Aku akan melaporkanmu dan membuatmu dipecat." Sopir itu langsung kesal. Dia menepi dan berkata dengan acuh, "Laporkan saja kalau mau. Aku tidak akan mengantarmu. Cepat turun." Carla memaki, "Kau menyuruhku turun? Memangnya siapa kau? Cepat jalan. Kalau kau menunda pengobatan kakiku, aku akan berurusan denganmu." Sopir itu langsung mematikan mesin mobil dan tertawa sinis. "Maaf, mobilku rusak dan tidak bisa jalan lagi. Kalau kau tidak mau turun, silakan tetap di sini." Carla tidak menyangka sopir itu tidak peduli sedikit pun. Dia hendak marah lagi, tetapi sopir itu langsung keluar dari mobil dan mulai merokok.
Andi Rewa yang duduk di kursi depan merasa geli di dalam hatinya. Sepertinya ibu mertuanya ini tidak pernah tahu situasi. Sekarang kakinya yang patah perlu segera diobati. Marah-marah pada sopir taksi jelas tidak ada gunanya. Sekarang sopirnya tidak mau jalan. Yang dirugikan tetap Carla sendiri, bukan? Namun Andi malas ikut campur. Jadi dia sengaja bertanya, "Ibu, apa yang harus kita lakukan di sini sekarang? Kita tidak bisa terus di sini." Carla hampir meledak karena marah, tetapi kakinya yang patah harus segera diobati. Kalau tidak, bisa-bisa dia akan cacat seumur hidup. Akhirnya dia berkata kepada Andi, "Kau cari taksi lain." Andi Rewa mengangguk. Dia keluar mobil dan berdiri di pinggir jalan. Kemudian dia berusaha memesan taksi lain. Tak lama kemudian, Andi kembali ke taksi sebelumnya dan membantu Carla yang kakinya patah untuk keluar. Dengan bantuan Andi, Carla pun masuk ke dalam taksi lain. Ketika taksi mulai berjalan, Carla membuka jendela dan memaki sopir yang sedang merokok di pinggir jalan. "Hei bodoh, hari ini kau pasti akan mengalami kecelakaan dan mati di luar sana." Sopir itu mendengar ucapan tersebut dan marah. "Kaulah yang akan mati duluan daripada aku." Andi yang tidak bicara sepanjang waktu hanya bisa menghela nafas di dalam hati. Sepertinya wanita ini tidak sedikit pun mendapatkan pelajaran di penjara. Kalau dia belajar sesuatu di sana, dia tidak mungkin marah seperti ini. Andi Rewa mulai merasa kasihan pada Ridwan. Kalau saja Carla tahu Ridwan sudah menghabiskan 2 hari ini untuk berkencan dengan Mariska, Carla pasti akan memukul Ridwan sampai babak belur. Taksi pun tiba di bagian gawat darurat rumah sakit. Najwa sudah menunggu di sana. Melihat ibunya tidak hanya kakinya patah, tetapi juga wajahnya memar dan berdarah. Bahkan kehilangan 2 gigi depannya, Najwa tidak bisa menahan air mata dan segera berjalan mendekat sambil menangis. "Ibu, bagaimana ibu bisa terluka seperti ini?" Carla melihat putrinya dan langsung merasa sedih. Semua penderitaan yang dialaminya selama 2 hari ini akhirnya tidak bisa lagi ditahannya. Dia memeluk Najwa dan menangis. "Anakku yang baik, nasib ibu sangat buruk. Kau tidak tahu, 2 hari ini ibu hampir mati dan kau hampir tidak bisa melihat ibu lagi." Setelah itu, Carla menangis terseduh-seduh. Emosinya benar-benar hancur. Najwa melihat ibunya mengalami begitu banyak penderitaan. Hatinya juga sangat sedih. Sambil menopang ibunya, dia bertanya sambil menangis, "Ibu, apa yang terjadi selama 2 hari ini? Cepat ceritakan padaku." Carla menyeka air matanya. Dia merasa ada dorongan kuat untuk menceritakan semua yang terjadi kepada putrinya tanpa menutupi apapun. Tetapi ketika kata-kata itu sudah sampai di mulutnya, dia menelannya kembali. Dia tahu bahwa hal-hal seperti itu tidak bisa diceritakan sembarangan. Kalau tidak, itu akan membawa bahaya besar atau bahkan hukuman penjara. Akhirnya dia hanya bisa berbohong. Ibu ditipu oleh seseorang yang menjalankan bisnis MLM. Orang itu menipu ibu ke dalam organisasi mereka, lalu memukuli ibu dan memaksa ibu untuk memberikan uang untuk membeli produk mereka. Tapi ibu tidak punya uang, jadi mereka terus memukuli ibu dan tidak memberi makan. Gigi depan ibu dipukul oleh mereka. Najwa segera bertanya, "Bu, bagaimana kalau kita melapor ke polisi? Biarkan polisi menangkap mereka." Carla menangis dan berkata, "Polisi sudah menggerebek organisasi penipuan itu dan menangkap semua orang, termasuk ibu, dan kami dibawa ke pusat tahanan.
Tetapi siapa sangka di dalam tahanan, ibu bertemu dengan nenekmu dan Kasnah. Mereka berdua bekerja sama untuk mengganggu ibu di dalam penjara." Najwa terkejut dan bertanya, "Nenek dan Kasnah? Bagaimana ibu bisa satu sel dengan mereka?" Carla menangis terisak-isak. "Ibu juga tidak tahu. Nasib ibu begitu buruk hingga bertemu dengan dua orang jahat itu. Mereka tidak membiarkan ibu tidur dan tidak memberi ibu makan, bahkan menyiram ibu dengan air dingin. Kau tidak tahu betapa mengerikan 2 hari ini bagi ibu. Lebih buruk daripada neraka." Najwa mendengar ini dan menangis terseduh-seduh dengan penuh kasih sayang. Setelah melampiaskan rasa frustrasinya sejenak, emosi Carla sedikit mereda. Tiba-tiba dia ingat tentang Ridwan dan langsung bertanya, "Najwa, katakan yang sebenarnya padaku. Dengan siapa sebenarnya ayahmu pergi ke pertemuan?" Najwa sangat tahu bahwa kalau ibunya tahu ayahnya pergi berkumpul dengan Mariska dan teman-teman lama mereka, pasti ibunya akan sangat marah. Saat ini, emosi ibunya sudah sangat terguncang, jadi tidak mungkin menambah bahan bakar ke dalam api. Karena itu, Najwa hanya berkata, "Mungkin ayah sedang berkumpul dengan teman-teman lamanya. Aku juga tidak terlalu tahu pasti. Mungkin masih dengan teman-teman yang terakhir kali itu." Carla berkata dengan wajah gelap, "Tidak mungkin. Teman-teman lamanya itu jarang sekali berkumpul dalam beberapa tahun. Tidak mungkin dalam waktu singkat ini mereka berkumpul sampai 2 kali. Pasti ada sesuatu yang berbeda kali ini." Najwa hanya bisa berbohong dengan hati yang tidak tulus. "Aku benar-benar tidak tahu." Carla marah sampai menggertakkan giginya dan berkata dengan suara dingin, "Dasar sampah, aku menderita begitu banyak di dalam, dia malah punya waktu untuk berkumpul dengan orang lain. Benar-benar tidak punya hati." Najwa terpaksa membela ayahnya dan berkata, "Bu, selama 2 hari ibu hilang, ayah juga sangat cemas. Hari ini dia benar-benar tidak bisa menghindari untuk pergi ke pertemuan itu." Carla berkata dengan suara keras, "Aku tidak percaya. Beberapa hari lalu dia masih bilang mau pisah rumah denganku. Pisah rumah belum jadi, tapi aku sudah menghilang. Jadi pasti mereka senang bukan main." Najwa buru-buru berkata, "Bu, jangan berpikir buruk tentang ayah." Saat mereka sedang berbicara, Ridwan tiba di rumah sakit dengan mobil BMW-nya. Melihat keadaan Carla yang menyedihkan, Ridwan juga terkejut sampai tidak bisa berkata-kata. Meskipun dia tidak punya perasaan lagi kepada Carla, tetapi setelah bertahun-tahun hidup di bawah tekanan Carla, hatinya masih merasa takut pada Carla. Itulah sebabnya kenapa ketika Carla menelpon, dia langsung segera datang. Ketika Carla melihat Ridwan, dia langsung marah besar. Alasannya tidak lain adalah karena Ridwan berpakaian sangat rapi, dengan setelan yang pas, dasi yang sesuai, rambut yang disisir rapi. Jelas sekali dia berpakaian dengan hati-hati untuk waktu yang lama. Carla bukan orang bodoh. Dia segera menyadari bahwa Ridwan berdandan rapi bukan untuk dirinya, pertemuan untuk pertemuan yang lainnya. Hal ini membuatnya menjadi sangat waspada. Dia mulai curiga apa yang penting dari pertemuan itu hingga membuat Ridwan berdandan begitu rapi. Sejak menikah dengannya hingga sekarang, selain hari pernikahan, dia belum pernah melihat Ridwan berdandan begitu baik. Ridwan berjalan mendekati Carla dan bertanya, "Kau kemana saja? Kenapa jadi begini?" Carla menatapnya dengan dingin dan bertanya langsung, "Ridwan, jujurlah padaku.
Kau sebenarnya sedang berkumpul dengan siapa?" Ekspresi Ridwan sedikit tidak wajar. Dia berkata dengan gugup, Aku hanya berkumpul dengan teman-teman sekelas di kampus dulu. Kau juga tahu siapa mereka?" Carla bertanya, "Beberapa hari yang lalu, kalian baru saja mengadakan reuni. Kenapa sekarang berkumpul lagi?" Ridwan berkata, "Beberapa hari lalu hanya ada sekitar 20 orang. Hari ini ada lebih banyak lagi." Carla mengerutkan alisnya dan bertanya dengan suara keras, "Oh ya? Ridwan, aku tanya padamu, apakah Mariska juga datang?" Ridwan langsung panik. Dia tidak menyangka Carla bisa langsung menanyakan Mariska. Intuisi wanita ini memang sangat tepat, bukan? Namun, tentu saja dia tidak berani mengatakan apapun tentang Mariska. Jadi dia berbohong. Tidak ada. Dia sudah pergi selama 20 tahun dan tidak pernah kembali. Carla dengan suara dingin bertanya, "Benarkah dia tidak ada?" Ridwan buru-buru menjawab, "Iya, dia benar-benar tidak ada. Kenapa aku harus berbohong? Lagi pula, sekarang bukan waktunya untuk membahas ini, bukan? Yang penting sekarang adalah segera melihat kondisi lukamu. Kakimu pasti patah, bukan?" Carla yang sebelumnya hanya fokus ingin tahu tentang urusan Ridwan, sampai-sampai melupakan bahwa kakinya patah, baru tersadar dan merasa kalau kaki kanannya masih sakit sekali. Segera dia berkata kepada Najwa, "Anakku, cepat bawa ibu ke dokter. Jangan sampai ibu jadi cacat." Setelah mendaftar di bagian gawat darurat dan bertemu dengan dokter, lalu melakukan ronsen, Najwa bertanya dengan cemas, "Dokter, bagaimana kondisi ibuku?" Carla yang takut kondisinya menjadi lebih parah juga segera bertanya, "Dokter, bagaimana hasil pemeriksaannya? Apakah aku akan menjadi pincang?" Dokter itu berkata kepada Carla, "Dari hasil ronsen, terlihat bahwa tulang keringmu mengalami patah tulang yang parah. Kondisinya cukup serius, tapi kalau dirawat dengan baik, seharusnya tidak akan menjadi pincang. Aku sarankan untuk memasang gips terlebih dahulu, lalu tinggal di rumah sakit untuk observasi selama sekitar setengah bulan untuk memastikan pemulihan yang maksimal." Mendengar bahwa dirinya tidak akan menjadi pincang, Carla menghela nafas lega. Tapi ketika mendengar dia harus dirawat di rumah sakit, dia langsung panik. "Apa? Harus dirawat di rumah sakit? Setelah memasang gips, bisa tidak aku pulang saja dan istirahat di rumah?" Memikirkan bahwa dia belum sempat tinggal di Villa Desiland yang sangat mewah, Carla merasa sangat kecewa. Setelah siksaan yang tidak manusiawi selama 2 hari ini, dia bermimpi untuk kembali ke villa mewah itu dan berbaring di ranjang empuk, merasakan kebahagiaan tinggal di villa mewah. Namun, dokter menggelengkan kepalanya. Ini masih awal. Setelah pemasangan gips, sangat penting untuk pemulihan. Di dalam masa awal itu, kalau ibu pulang dan terjadi sesuatu yang tidak terduga serta tidak ditangani dengan cepat, mungkin saja akan meninggalkan masalah jangka panjang. Mendengar ini, wajah Carla langsung menunjukkan kekecewaan. Namun di sisi lain, Ridwan justru merasa senang di dalam hatinya. Kembalinya Carla adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tetapi kalau Carla bisa dirawat di rumah sakit, setidaknya dia masih punya waktu beberapa hari untuk bernafas lega. Jadi, dia sengaja berkata kepada Carla, "Dengarkan saja saran dokter dan tinggal di sini untuk dirawat dengan tenang. Dengan begitu, kau bisa menghindari masalah jangka panjang di kemudian hari." Carla mengernyitkan dahinya dan bertanya dengan marah, "Kenapa?
Kau sangat tidak ingin aku pulang ya? Ridwan buru-buru melambaikan tangannya. Bukan begitu maksudku. Carla mendengus. Dia teringat sesuatu dan segera bertanya kepada Andi. Bukankah kau mengenal Dr. Fajar? Segera hubungi dia dan minta dia datang untuk merawat kakiku. Mendengar nada perintah dari ibu mertuanya ini, alis Andi langsung mengerut. Dengan sifat Carla yang suka berkelahi, dia masih berharap Dr. Fajar akan datang merawat kakinya. Andi tertawa dingin dalam hati, tetapi dengan tenang dia berkata, "Saat ini Dr. Fajar sedang tidak berada di Makassar. Dia pergi ke Jakarta untuk merawat orang lain." Mendengar ini, Carla segera berkata, "Kalau begitu, aku akan menunggu dia kembali." Andi Rewa menjawab, "Dia mungkin tidak akan kembali selama 10 hari atau lebih dari 10 hari itu." Dokter menambahkan, "Hari ini, bagaimanapun juga, ibu harus dipasang gips dulu." Carla segera berkata, "Baik, pasang dulu gips. Setelah itu, aku pulang untuk istirahat." Melihat Carla bersikeras seperti ini, Ridwan tahu bahwa tidak mungkin membuat Carla tetap tinggal di rumah sakit. Dia diam-diam berpikir bahwa berita kembalinya Mariska mungkin bisa disembunyikan untuk sementara, tetapi tidak selamanya. Kalau nanti Carla tahu bahwa Mariska sudah kembali, lalu membahas soal perceraian, Carla pasti tidak akan setuju. Karena itu lebih baik dia mencari kesempatan untuk malam ini untuk membicarakan perceraian lebih dulu. Semoga Carla mau bercerai dengan baik-baik. Setelah kaki Carla dipasangi gips di rumah sakit, mereka pun membawa Carla pulang untuk beristirahat. Sepanjang perjalanan, Carla terus-menerus mencela Ridwan yang ada di sampingnya, sambil mencoba mencari tahu alasan kenapa Ridwan berdandan begitu rapi untuk pertemuan hari ini. Namun mulut Ridwan tertutup dengan sangat rapat. Ridwan hanya ingin menunggu waktu yang tepat malam ini untuk membicarakan perceraian dengan Carla. Jadi sebelum itu, dia tidak akan membiarkan Carla tahu tentang Mariska. Di dalam mobil yang lain, Andi mengemudikan mobilnya dengan perlahan, mengikuti di belakang mobil Ridwan. Sementara Najwa yang duduk di sampingnya tampak berlinang air mata. Najwa sangat bersimpati dengan nasib ibunya. Bagaimanapun juga, sebagai anak, siapapun yang melihat ibunya menderita begitu banyak luka dan siksaan, pasti merasa tidak nyaman di dalam hatinya. Selain itu, hal yang paling dia khawatirkan adalah masalah hubungan antara ayah dan ibunya. Dia tahu ayahnya menyukai Mariska dan dibandingkan dengan Mariska, ibunya memang kalah jauh. Sehingga dia sangat khawatir ayahnya akan meninggalkan pernikahan mereka dan mencari kebahagiaannya sendiri. Saat Andi hendak menghiburnya, tiba-tiba dia menerima telepon dari Ibnu Komar. Di telepon, Ibnu Komar berkata, "Puang, aku mendengar sebuah kabar." Andi Rewa bertanya, "Kabar apa?" Ibnu Komar berkata, "Keluarga hartawan sepertinya sedang mencari musuh-musuhmu. Mereka bahkan mengirim orang untuk mencari Icang Tama dan juga mengirim orang ke Gunung Bawakaraeng untuk mencari Usman dan Jeffrey. Namun mereka berhasil melarikan diri sebelum ditemukan oleh orang-orang yang ditempatkan di sana oleh Albert." Andi segera mengerutkan keningnya. Keluarga hartawan tiba-tiba mencari Icang Tama, bahkan menghubungi keluarga Ferry. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu mereka ingin bersekutu dengan lebih banyak musuhnya untuk melawannya. Sejak Doni dan Alvin kembali ke rumahnya setelah dipermalukan, keluarga hartawan tidak menunjukkan tindakan apapun. Andi Rewa mengira mereka sudah menyadari bahwa mereka tidak bisa menghadapinya.
tetapi ternyata mereka sedang merencanakan sesuatu di belakangnya. Andi bertanya, siapa lagi yang mereka hubungi? Ibnu Qomar menjawab, mereka juga menghubungi orang-orang yang pernah dihukum olehmu. Tetapi mereka semua adalah orang-orang rendahan yang tidak mungkin menimbulkan masalah besar. Puang, apakah kau ingin aku memberitahu keluarga agar langsung menghancurkan keluarga hartawan? Atau setidaknya memberi mereka peringatan agar mereka menjadi tenang? Andi Rewa berkata, tidak perlu. Aku tidak ingin orang lain membantuku. Beberapa hal lebih menyenangkan kalau kita lakukan sendiri. Ibnu Qomar buru-buru berkata, tapi Puang, keluarga hartawan adalah kekuatan utama di seluruh pulau ini. Kalau mereka benar-benar bertekad untuk melawanmu, aku khawatir kau akan kesulitan menghadapi mereka sendirian. Andi Rewa tersenyum tipis dan berkata, tenang saja, meskipun aku bukan orang yang sangat berbakat, tapi aku juga bukan seseorang yang bisa dianggap remeh. Ibnu Qomar menghela nafas dan berkata, Puang, kau harus tetap waspada dan tidak meremehkan keluarga hartawan. Saat ini, keluarga hartawan sudah menawarkan hadiah yang sangat besar untuk membunuh Ja'far dan Luqman. Banyak orang yang sedang memburu mereka saat ini. Begitu mereka ketahuan, mereka mungkin akan dibunuh dengan kejam. Andi Rewa penasaran bertanya, apakah ada yang tahu kemana ayah dan anak itu pergi? Ibnu Qomar menjawab, kabarnya mereka pergi ke luar negeri, tetapi tidak ada yang tahu negara mana, karena sepertinya mereka menggunakan paspor palsu saat pergi. Andi Rewa mengangguk. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia sangat mengerti bahwa keluarga hartawan ingin membunuh ayah dan anak itu karena insiden video di internet. Video itu membuat keluarga hartawan kehilangan muka dan mereka juga tidak bisa menghapusnya. Jadi, satu-satunya cara untuk memulihkan harga diri mereka adalah dengan membunuh Ja'far dan Luqman untuk menunjukkan kepada dunia luar bahwa keluarga hartawan tidak akan menerima penghinaan begitu saja. Ibnu Qomar kemudian berkata, Puang, aku yakin keluarga hartawan akan bersedia mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk melawanmu. Jadi kau harus sangat berhati-hati. Andi Rewa menjawab dengan tenang, baiklah. Aku mengerti. Ibnu Qomar berkata lagi, Puang, kalau kau membutuhkan bantuan, tolong beritahu aku. Andi menggumam setuju, lalu dia melihat sekilas ke arah Najwa yang ada di sebelahnya dan berkata kepada Ibnu Qomar, aku sedang dalam perjalanan pulang sekarang. Kita bicarakan lagi nanti. Setelah Andi menutup telepon, Najwa yang penasaran bertanya, kau berbicara dengan siapa? Apakah ada yang ingin mengganggumu? Andi Rewa tersenyum. Tidak. Ibu baru saja dianiaya oleh organisasi penipuan. Jadi aku berencana meminta bantuan teman untuk membalas dendam. Najwa buru-buru berkata, jangan lakukan itu. Sejujurnya, meskipun ibu sangat kasihan karena menderita begitu banyak, tapi sebagai anaknya aku tahu bahwa ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Dia terlalu memuja uang. Dia tidak hanya serakah, tetapi juga selalu ingin mendapatkan sesuatu dengan cara pintas. Kalau tidak jatuh ke dalam perangkap ini, dia akan jatuh ke perangkap lain di masa depan. Andi Rewa mengangguk setuju. Dia tidak menyangka bahwa meskipun Najwa sangat menyayangi ibunya, namun Najwa masih menyadari sifat asli ibunya. Saat ini pikiran Andi terfokus pada keluarga hartawan, karena keluarga hartawan masih memikirkan balas dendam atas kejadian sebelumnya. Suatu hari nanti mereka pasti akan datang mencarinya. Namun, ada satu hal yang tidak sesuai dengan perkiraannya. Ayah dan anak keluarga hartawan biasanya sangat sombong.
Lalu kenapa mereka harus mencari bantuan orang lain untuk membalas dendam? Bagi Andi, ini adalah tanda yang kurang baik, karena musuh yang sombong selalu lebih mudah dikalahkan. Namun ketika musuh menjadi tidak sombong, mereka menjadi lebih licik dan lebih sulit dihadapi. Keluarga hartawan sudah memiliki kekuatan yang cukup kuat, namun sekarang mereka ingin bersekutu dengan orang lain untuk melawannya. Ini menunjukkan bahwa mereka telah membuat kemajuan besar dan layak untuk diperhatikan. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka pun tiba di Villa Desilen. Sepanjang perjalanan, Ridwan terus-menerus dimarahi oleh Carla. Ketika Ridwan pertama kali menerima telepon dari Carla, dia sedang bernyanyi duet dengan cinta pertamanya. Jadi dia merasa bersalah dan langsung pergi ke rumah sakit setelah mendengar kemarahan Carla. Namun setelah tenang, dia semakin merasa bahwa pernikahannya dengan Carla benar-benar tidak bisa diselamatkan. Oleh karena itu, niat Ridwan untuk menceraikan Carla semakin kuat. Setelah turun dari mobil, Ridwan langsung mengambil tongkat yang dibelinya dari rumah sakit dan memberikannya kepada Carla. Awalnya Carla berharap Ridwan akan membantunya masuk atau bahkan akan menggendongnya, tetapi dia tidak menyangka kalau Ridwan hanya memberikan tongkat. Carla langsung memaki-maki dengan marah. "Ridwan, kau benar-benar tidak berguna. Kakiku patah dan kau hanya memberiku tongkat?" Ridwan menjawab, "Cepat atau lambat, kau harus terbiasa menggunakan tongkat. Kalau tidak, bagaimana kau akan pergi ke kamar mandi?" Carla bertanya dengan marah, "Apa maksudmu? Apakah menurutmu aku tidak bisa menyuruh-nyuruhmu lagi?" Ridwan dengan wajah gelap berkata, "Jangan lupa, kita sudah berpisah." Carla langsung ingin memaki lagi. Namun pada saat ini kebetulan Andi juga memarkir mobilnya di dekatnya. Setelah Najwa turun dari mobil, Carla segera mengadu kepadanya dan Najwa dengan niat untuk meredakan masalah berkata, "Ibu, jangan marah pada ayah. Ibu masih dalam perawatan. Jangan sampai kondisi ibu menjadi buruk karena marah." Carla masih ingin memaki, tetapi tiba-tiba dia merasa pusing dan segera menyadari bahwa dia sudah kelaparan terlalu lama. Dia hampir pingsan karena gula darahnya rendah. Dia pun berkata dengan suara lemah, "Oh, aku tidak bisa bertahan lagi. Aku hampir mati kelaparan. Andi, cepat buatkan aku makan. Aku ingin makan konro bakar." Andi dengan wajah datar berkata, "Hari ini belum sempat belanja, jadi di rumah hanya ada mie instan. Bagaimana kalau aku buatkan mie?" Carla spontan berkata, "Aku sudah kelaparan selama 2 hari 2 malam. Apa gunanya semangkuk mie?" Andi berkata dengan tenang, "Kalau begitu, aku akan pergi belanja sekarang." Mendengar itu Carla segera berkata, "Kalau kau belanja dulu, aku sudah pingsan kelaparan." Andi bertanya, "Bagaimana kalau aku pesan makanan?" Carla berkata, "Pesan makanan juga butuh setengah jam atau bahkan 1 jam. Lebih baik buatkan mie saja. Tambahkan lebih banyak telur." Andi berkata santai, "Tidak ada telur karena belum sempat belanja." Carla berkata, "Kalau begitu tambahkan sawi. Aku belum makan sayur selama 2 hari ini." Andi mengangkat bahunya dan berkata, "Di rumah hanya ada mie instan, tidak ada yang lain. Kalau ingin makan, aku hanya bisa membuatkan semangkuk mie polos." Carla marah dan menghentakkan kakinya, lalu dia menunjuk Andi dan berkata kepada Najwa, "Najwa, apakah sampah ini sengaja melawanku? Kenapa di rumah tidak ada apa-apa?" Najwa tampak canggung. Pada saat itu Andi berkata, "Selama 2 hari ini, kami semua fokus mencari ibu. Jadi di rumah tidak ada yang masak. Aku juga tidak sempat belanja." Carla merasa kesal, tapi sekarang dia tidak punya tenaga untuk marah.
Maka dia berkata kepada Andi, "Cepat buatkan aku semangkuk mie." Andi mengangguk, lalu melangkah menuju dapur. Kemudian dia memasak sedikit air panas di wajan, lalu mengambil mie dan memasukkannya. Ketika dia sedang menunggu mie masak, tiba-tiba ponselnya menerima pesan chat. Dia membuka chat dan menemukan bahwa seseorang mengirim chat di grup obrolan teman-teman desa Kalumpang. Andi membuka grup dan menemukan ada sebuah pesan dari seorang gadis bernama Tina yang isinya adalah, "Aku ingin memberitahukan kabar baik, Pak Ismail sudah sembuh dan sudah kembali dari Jakarta." Melihat Tina mengatakan bahwa Pak Ismail sudah sembuh dan kembali, Andi segera bertanya di grup, "Kenapa Pak Ismail kembali tanpa memberitahu kami? Kalau kami tahu, kami bisa menyambutnya." Tina menjawab, "Pak Ismail tidak ingin merepotkan kalian, jadi dia tidak memberitahu siapapun. Aku juga baru mengetahui setelah dia tiba-tiba kembali sore ini." Andi bertanya lagi, "Lalu bagaimana kondisinya? Apakah dia terlihat baik-baik saja? Dia baru sembuh dan keluar dari rumah sakit. Jangan sampai dia langsung kembali bekerja." Tina berkata, "Tapi menurutku kondisi tubuh Pak Ismail terlihat baik. Dia sama sekali tidak seperti orang yang baru sembuh dari sakit parah. Sepertinya dia sudah pulih sepenuhnya." Andi merasa lega mendengarnya. Saat ini seseorang bernama Hardi berkata, "Teman-teman, karena Pak Ismail sudah sembuh dan keluar dari rumah sakit, bagaimana kalau kita merayakannya dengan mengajak Pak Ismail makan bersama kita?" Yang lainnya langsung menanggapi dengan antusias, "Ya, itu ide yang bagus. Pak Ismail pasti akan senang kalau kita menjenguknya bersama-sama." Tina berkata untuk mengingatkan, "Sebaiknya kita cari tempat makan yang sederhana saja. Pak Ismail tidak suka berfoya-foya. Kalau kita mengajak Pak Ismail ke tempat makan yang mewah, dia mungkin akan merasa tidak senang dan tidak nyaman." Akhirnya mereka sepakat akan berkumpul di restoran masakan ibu, yaitu sebuah restoran sederhana yang menyajikan hidangan rumahan. Membayangkan akan segera bertemu dengan Pak Ismail, Andi merasa sangat bersemangat. Saat acara ulang tahun Nyonya Tama, dia dihina karena meminjam uang untuk pengobatan Pak Ismail. Sejak itu, Andi tidak pernah lagi bertemu dengan Pak Ismail karena Pak Ismail langsung dibawa oleh sangkala ke Jakarta. Andi memiliki ikatan yang kuat dengan Pak Ismail. Dia menganggap Pak Ismail seperti orang tuanya sendiri. Jadi dia tidak peduli lagi dengan mie yang sedang dimasak untuk Carla. Dia langsung melangkah keluar dari dapur dan berkata kepada Najwa yang sedang menemani Carla, "Sayang, aku ada urusan mendesak. Aku harus pergi menemui Pak Ismail." Carla segera bertanya dengan suara keras, "Miku sudah masak belum? Sampai sekarang aku belum makan sedikit pun, dan kau sudah ingin pergi?" Andi menatapnya dan dengan tidak sabar berkata, "Mie-nya sedang dimasak di wajan. Sebentar lagi juga sudah masak. Pak Ismail sudah sembuh dan kembali, aku harus pergi menyambutnya." Mendengar itu, Carla langsung marah dan memaki, "Hei, apa maksudmu bersikap seperti ini? Hanya karena seorang pria tua dari kampung, kau berani berbicara seperti itu kepadaku? Apakah kau tidak tahu posisimu sebagai menantu yang tinggal di rumah mertuamu? Tidak tahukah kau di rumah siapa kau makan, minum, dan tinggal?" Sambil berbicara, Carla juga mengejek, "Entah pria tua itu mati atau hidup, itu tidak ada hubungannya denganmu, bukan?" Andi Rewa sudah lama menahan diri. Dia mengira bahwa setelah dipenjara selama beberapa hari, Carla akan berubah. Namun ternyata tidak ada perubahan sama sekali. Carla bahkan berani menghina Pak Ismail yang menjadi penolongnya. Maka dia menatap Carla dengan marah dan berkata, "Sekarang aku makan dengan uangku sendiri, minum dengan uangku sendiri. Pakaian
dengan pakaian yang kubelanjakan dengan uangku sendiri. Aku memakai uangku sendiri dan tinggal di rumahku sendiri. Jangan lupa, rumah ini adalah hadiah dari orang lain untukku, dan perabotan di dalamnya dibeli dengan uang yang kudapat dari pekerjaanku sebagai konsultan Feng Shui. Jadi, kalau ibu tidak puas, ibu bisa keluar dan tinggal di rumah yang lama. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.